Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah makan? Oke. Belum. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ada yang belum makan? Udah makan semua ya? Oke, untuk jadwal pengganti kita rencananya sampai jam 13.00, tapi kemungkinan nggak sampai ya, karena saya sebenarnya agak kurang fit karena masih ada sisa-sisa mungkin setelah positif dulu ya, jadi mungkin masa pemulihannya perlu waktu yang lebih lama. Mungkin masih ada bangkai-bangkai virusnya masih ada di tubuh saya nih, jadi kurang bisa fit. Sudah sembuh tapi mungkin ada sisa-sisa mayat-mayat virusnya yang masih belum keluar. Sudah 14 hari kah, Pak? Sudah sih, tapi masih kurang gimana ya? Nggak seperti sama yang dulu sih, agak-agak kurang fit gitu. Masih masa pemulihan lah, Pak. Iya, masih masa pemulihan. Sudah 14 hari tapi belum sepenuhnya. Istri saya malah lebih dari 14 hari sampai sekarang masih belum total juga. Biasanya, Pak, untuk pemulihan nih, yang ulun tahu sekitar 1 bulanan. Iya, 1 bulanan itu juga ada beberapa yang mungkin bisa lebih ya. Kalau istri saya ini sudah 1 bulan ini, sudah dari bulan Agustus malahan sampai sekarang sudah sebulanan. Itu masih agak-agak kurang nyaman juga badannya. Oke, baik, hari ini kita masuk ke AI lagi ya. Ini kok ngomong-ngomong nggak ada yang nyalakan kamera lagi nih. Oh ya, saya pikir sudah ditinggal ke pasar saya. Oke, ada yang sudah nyoba ini nggak? Sudah nyoba install Anaconda? Ada, Pak. Belum, Pak. Sudah berhasil nggak? Aman, Pak, aman. Berhasil ya? Oke, saya share screen dulu sebentar. Kalau misalnya komputernya mungkin agak berat nginstal Anaconda, bisa coba Mini Conda ya. Mungkin kalau netbook kerasa berat, mungkin bisa coba Mini Conda. Mini Conda ini sama dengan Anaconda tapi versi light-nya. Kalau untuk kebutuhan yang yang kecil-kecil aja, artinya yang nggak sampai membutuhkan resource yang besar, bisa pakai ini. Ada yang sudah coba pakai Mini Condanya, versi mininya? Belum? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang Anaconda ini Jasmine atau yang untuk semua, Pak? Yang Jasmine nggak apa-apa. Yang penting admin kan ya, user Windows-nya. Kalau user Windows itu kan otomatis admin kalau install pertama kali. Kalau membutuhkan password, tinggal masukkan password aja sih. Kalau di Windows itu nggak kayak Linux ya. Kalau Linux sama Mac itu kan bisa kita switch ke admin, bisa kita switch ke user. Kalau Windows juga bisa sih sebenarnya, tapi dia defaultnya admin. Kalau dia butuh password, tinggal dimasukkan passwordnya. Kalau all user itu di Windows itu berarti semua user kena instalasi itunya. Tapi kalau Jasmine hanya user yang sekarang aja yang ada installernya.
Kalau yang all user berarti semuanya. Sama aja sih tergantung keperluannya sampai mana. Kalau cuma pakai satu user cukup just me aja. Ada lagi pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Kalau ada apa-apa tolong dikomunikasikan ya. Jangan diem karena saya nggak bisa membaca pikiran Anda. Jadi kalau misalnya ada yang apa-apa silakan sampaikan. Kalau nggak ngerti juga tanyakan. Kalau nggak tanya itu antara dua sih ya, karena paham atau karena nggak paham apa yang mau ditanyakan. Biasanya kalau kalau nggak paham ya apa yang ditanyakan tuh ya memang nggak paham sama sekali. Mungkin karena apa susah mau tanya apa gitu. Ya saya lebih suka diskusi sih sebenarnya lebih hidup lah kelasnya. Jangan sampai cuma jadi silent viewer ya. Silahkan ditanyakan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, jadi ini mini Conda untuk versi light dari Anaconda yang mengembangkan sebenarnya ya sama aja sih ya dari satu organisasi yang sama, cuma mungkin ya pecahannya aja. Tapi dalam prinsip isinya sama aja. Tapi ada beberapa memang library yang nggak dimasukkan ke sini. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur pakai Anaconda yang versi Anacondanya nggak apa-apa juga. Asalkan kuat ya. Tapi kalau nggak kuat pakai ini. Kalau saya sih belum pernah coba yang mini ya, yang mini Kondanya. Kalau kemarin yang sudah download Anaconda berapa besar ukurannya? Halus ya, 300-an kan rasanya. 300 MB ya? Ini. Kalau ini berapa ini ya? Saya belum coba yang ini. Nanti coba aja lah ya. Silahkan di-download. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, karena kita mata kuliahnya AI atau kecerdasan buatan, itu sebenarnya sangat-sangat umum sekali. Sangat general banget ya kalau bahasa saya. Karena AI itu jangkauannya sangat luas. Kalau di bedah semua nggak akan cukup waktu 5 tahun untuk mempelajari semua. Karena AI itu adalah upaya manusia untuk memecah kemampuan otak manusia. Kalau otak manusia ini kan sangat luar biasa ya. Kalau secara default manusia itu dia bisa belajar sendiri dari bayi lahir sampai dia dewasa, dia belajar segala hal melewati semua indera yang dia miliki. Kita kan punya berapa indera? 5 apa 6? 5. 5, Pak. 5. Kalau Ika mungkin Ika punya 6. Enggak. Ya. Oh ya, ada yang punya 6 indera nggak di sini? Ada nggak? Ika lah, Pak. Suara Ardi. Ika kalau melihat makhluk halus Pak. Kalau normalnya kan kita punya 5 ya, mata, hidung, telinga, lidah, sama kulit ya. Nah, itu kan satu kesatuan yang saling berkoordinasi membentuk sebuah kecerdasan manusia yang luar biasa. Walaupun manusia tersebut nggak pernah sekolah, nggak pernah mengenyam pendidikan, dia bisa membedakan uang ini 100.000 atau 100 rupiah. Walaupun nggak ada yang ngasih tahu. Walaupun mungkin dia nggak bisa baca ya, tapi karena dia bisa melihat dan mengidentifikasi sesuatu. Nah, AI ini nggak seperti itu. AI itu nggak bisa all in satu jadi semua masuk, nggak bisa. Dia harus dipecah. Makanya kan waktu minggu lalu kan terakhir saya kasih tugas untuk mencari pembagian AI ya. Ada beberapa yang sudah ngumpul, sebagian besar sih ya. Saya coba buka salah satu aja dulu.
Oke, sebentar. Ini punyanya Hari ya, Hari Agus. Ada Hari Agus nggak di sini? Ada. Ngomong-ngomong sudah 100 kita ya. Kayak webinar aja kita nih. Oke, sudah dikumpulkan. Bisa kelihatan nggak tulisannya? Bisa, Pak. Oke, jadi AI itu bagian-bagiannya yang paling populer tuh ada NLP. NLP sudah saya ceritakan minggu lalu ya. Kemudian ada computer vision. NLP ini untuk pengolahan teks, suara, audio. Ya, untuk diproses menjadi bahasa alami atau bahasa manusia dari semua bahasa, mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apapun, yang penting bahasa alami. Itu namanya khusus bidang NLP yang membidangi khusus itu. Kalau berkaitan dengan penglihatan kamera atau manusia itu mata lah ibaratnya ya, itu namanya computer vision. Yang bidang AI khusus computer vision itu untuk melakukan proses pencitraan gambar atau video, termasuk yang deepfake yang minggu lalu pernah saya sampaikan. Ada lagi untuk yang navigation system itu misalnya kayak Google Maps itu ya, dia bisa tahu jaraknya berapa, terus direkomendasikan berapa menit, terus harus pakai mobil atau sepeda motor atau jalan kaki. Itu khusus untuk AI bidang navigasi. Kemudian ada juga game playing. Kalau ada yang pernah main gamenya lawannya komputer gitu ya. Nah itu juga termasuk AI khusus di bidang gaming. Dia pakai algoritma khusus untuk dirancang bisa bermain dengan manusia. Kalau minggu lalu saya pernah menyinggung masalah ini ya, ada permainan catur. Grandmaster dunia Garry Kasparov itu dikalahkan oleh AI ya, AI yang dirancang untuk bisa mengalahkan manusia dalam permainan catur. Kemudian sistem pakar itu lebih kepada pengambilan keputusan. Misalnya kalau di sini ada yang kerja di bank nggak? Perbankan. Ada? Nggak ada ya? Misalnya di bank itu ada sistem peminjaman. Nah, dia kan perlu mengecek si peminjam ini penghasilannya 1 bulan berapa, kemudian prediksinya kalau dia pinjam uang sekian, itu bisa bayar nggak gitu loh. Nah, itu AI bidangnya sistem pakar. Istilah kerennya itu adalah DSS, Decision Support System, istilahnya. Kemudian itu baru beberapa ya, sebenarnya ini sangat banyak, nggak cuma 5, sangat banyak banget. Kalau Bapak jabarkan nggak akan cukup waktunya. Nanti silakan untuk tambahan wawasan dicari lagi, dibaca-baca lagi tentang pembagian AI ya, bidang AI. Nanti belum termasuk yang sensoring, kombinasi antara AI dan IoT. Tahu IoT ya? IoT itu untuk misalnya rumah cerdas gitu ya. Contohnya misalnya mungkin ada yang pernah nonton video smart house, iklannya atau mungkin film gitu ya. Kalau kita masuk rumah, kita tinggal ngomong buka pintu gitu. Nah, dia langsung buka pintu rumahnya itu otomatis. Nah, itu kombinasi AI dengan IoT. Jadi sangat banyak implementasinya. Nah, itu dipecah. AI dipecah.
Kemudian metodenya itu juga macam-macam. Metode itu berbicara algoritma juga pada akhirnya. Misalnya untuk NLP itu ada banyak metode dan ada banyak algoritma. Misalnya algoritma untuk merubah suara ke teks itu khusus, ada banyak beberapa. Kemudian algoritma merubah teks ke suara itu juga ada beberapa. Itu baru bahasa Inggris misalkan. Bahasa Indonesia beda lagi. Jadi tergantung kasusnya. Nah, sangat banyak ya. Jadi secara garis besar saya sampaikan yang ini lagi. Nah, ini yang sering dipakai. Nanti bisa kalian pakai untuk topik skripsi. Saya ulang sekali lagi ya. Seharusnya level S1 atau strata 1 atau sarjana itu levelnya sebenarnya bukan skripsinya bukan level membuat aplikasi jadi gitu ya. Karena membuat aplikasi itu bukan tugasnya sarjana tapi tugasnya diploma. Kan ada level-level tuh ya, ada 4 level yang diakui. Level dari tinggi ya S3, S2, S1, diploma 3. Sekarang nggak ada lagi di 1 dan di 2 ya. Sudah nggak diakui, yang diakui adalah minimal di 3. Ada 4 level. Jadi gini, saya jelaskan lagi lah, nggak apa-apa. Jadi level S3 itu adalah menciptakan atau menemukan metode atau algoritma baru. Itu tugasnya S3. Nah, tugasnya S2 itu adalah membandingkan metode atau algoritma mana yang bagus untuk kasus ini misalkan. Itu tugasnya S2. Nah, tugasnya S1 adalah dia menganalisis metode tertentu untuk kasus tertentu. Jadi melihat performa atau performance-nya algoritma A itu benar nggak sih bagus untuk diterapkan di ini gitu ya. Nah, sedangkan D3 itu baru bikin aplikasinya. Jadi tugasnya bikin aplikasi itu ya tugasnya D3 sebenarnya. Cuma kebanyakan yang saya sampaikan sebelumnya, minggu yang sebelumnya ya, ada kesalahpahaman skripsi S1 tuh justru malah membuat aplikasi, padahal nggak selalu harus bikin aplikasi. Kalaupun ada yang bikin aplikasi itu berarti bonus aja. Karena lebih diutamakan adalah analisisnya. Jadi sebenarnya kalau skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang isinya analisis, bukan membuat aplikasi. Kalau ada judul misalkan rancang bangun gitu ya, itu sebenarnya judulnya anak D3, bukan S1. Karena itu membuat dan membangun aplikasi. Kalau misalnya dari S1 pingin bikin aplikasi, tinggal nyuruh aja D3-nya. Bikinkan aplikasi ini dong gitu. Gitu ya. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Sampai sini bisa paham yang saya maksudkan? Paham, Pak. Ada yang ditanyakan nggak? Atau mungkin punya ide? Belum ada punya ide Halo, kalau Mas. Pak. Gimana? Masih ada Belum ada? belum ada ide lagi. Belum ada lagi, Belum Pak. ada. Nah, nanti siapa tahu setelah mengikuti mata kuliah AI ada ide ya. Amin, Pak, amin. Sekali lagi saya ingatkan yang saya sampaikan minggu lalu, kualitas sarjana Anda nanti itu adalah bisa dilihat dari kualitas skripsi yang Anda buat. Kalau saya misalkan diminta menyeleksi pegawai baru atau karyawan baru gitu ya, selain pertama mungkin secara normatifnya, formalitasnya pakai syarat ijazah misalnya ya, minimal S1 misalkan. Saya akan lihat judul skripsinya seperti apa sih gitu ya. Biasanya itu kebanyakan dilihat transkripnya itu adalah pertama dilihat judul skripsinya.
Ini saran saya ya. Artinya kalau misalnya Anda ingin lulus dengan hasil memuaskan, kebanggaan diri sendiri itu dari skripsinya. Karena mahasiswa itu adalah ilmuwan sebenarnya atau peneliti, sudah saya sampaikan minggu lalu ya, yang dituntut untuk bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk membangun kemajuan di daerah masing-masing. Gitu ya. Jadi dari sekarang Anda bisa mencari peluang apa yang bisa diambil untuk diteliti di daerah masing-masing ya. Misalkan di Balangan dan di Tanjung mungkin beda peluang untuk ditelitinya di bagian apa. Cuma yang pasti yang pernah saya juga sampaikan minggu lalu, negara kita hanya 14% saja yang masih menerapkan AI. Jadi terbuka peluang besar untuk kita kembangkan di daerah masing-masing. Kalau di khususnya di Benua 6 ini kayaknya memang belum ada yang menerapkan secara masif ya AI itu ya. Karena mungkin banyak yang masih belum mendalami AI. Harapan saya nanti mahasiswa yang ikuti mata kuliah ini bisa punya ide-ide kreatif dan inovatif supaya bisa mengembangkan dan memajukan daerah masing-masing. Nah, untuk algoritma kecerdasan buatan itu yang paling umum itu ada klasifikasi dan ada regresi. Dua hal ya, klasifikasi dan regresi. Kalau untuk algoritma klasifikasi itu misalnya ini ya, itu untuk mengklasifikasikan sesuatu. Contoh gini, misalnya kita punya apa namanya ya, punya data gitu ya, punya data tuh banyak. Terus kita mau mengkelompok-kelompokkan. Kalau yang seperti ini masuknya kelompok A. Kalau yang seperti ini berarti masuknya kelompok B. Kalau yang seperti ini masuknya berarti kelompok C. Misalkan kita klasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Itu menggunakan algoritma namanya algoritma klasifikasi. Nah, algoritma ini ada banyak. Tapi yang paling populer yang ngetrend di kalangan mahasiswa itu adalah yang pertama adalah naive Bayes namanya. Ini salah ya, harusnya pakai V bukan pakai F. Saya tuliskan aja lah. Tuliskan di sini. Sebentar. Mana ya? Nah ini nih. Namanya naive Bayes. Ini sangat populer di kalangan mahasiswa ya. Kalau di mahasiswa di daerah kita mungkin baru sedikit beberapa yang tahu ini. Mungkin ada yang sudah tahu ini, naive Bayes. Belum? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya? Oke. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Yang lain? Tapi Pak kayaknya sudah tahu tuh kayaknya. Sama Pak. Sama Pak, belum tahu. Ada di mata kuliah di riset operasi kemarin Pak, cuma lupa lagi pengertiannya. Sempat dipraktekkan nggak? Belum Pak. Oh belum. Naive Bayes ini bisa diaplikasikan ke dalam semua bahasa program, mau PHP, mau VB.NET, mau Python, mau apa lagi ya? Java gitu ya, banyak contohnya. Dan diaplikasikan ke banyak kasus. Jadi satu algoritma itu bisa kamu pakai itu ke semua kasus yang kasusnya itu adalah termasuk klasifikasi. Kalau bukan klasifikasi nggak bisa ya. Jadi khusus klasifikasi itu naive Bayes yang rajanya biasanya yang paling sering dipakai. Yang kedua adalah decision tree. Decision tree itu juga termasuk algoritma klasifikasi. Itu algoritmanya beda lagi dengan naive Bayesnya. Nah, jadi tugas S2 itu adalah membandingkan, misalkan ya, bagaimana performance dari naive Bayes dibandingkan dengan decision tree untuk memecahkan sebuah kasus ini. Nah, itu tugasnya S2. Tapi kalau kalian pilih salah satu dari algoritma ini, kamu tes performanya
tingkat akurasinya berapa persen untuk memecahkan kasus ini. Nah, itu tugasnya S1. Nah, sedangkan tugasnya ID3 itu adalah membuat aplikasinya. Jadi sebenarnya S1 tuh nggak harus bikin aplikasi ya. Karena dia tugasnya adalah hanya untuk menganalisis hasil ya, atau evaluasinya bagus nggak kalau diterapkan, bener nggak gitu loh ya. Makanya ada kaitan antara tesisnya S2 dengan skripsinya S1. Misalkan kamu referensinya dari tesis S2 atau mungkin dari paper ya, dari paper penelitian orang lain itu ya, kamu baca-baca, kamu bandingkan, benar nggak sih naive Bayes ini lebih bagus daripada decision tree untuk kasus ini? Nah, kamu tuh terapkan naive Bayes untuk kasus ini. Nah, nanti hasilnya ya bisa dilihat performannya. Ada lagi random forest, itu juga termasuk klasifikasi. Ada lagi support vector machine atau disingkat dengan SVM. Ada lagi KNN, KNN itu kepanjangannya K nearest neighbor. Maaf, Pak. Ya, Halo. kenapa? Pak. Boleh minta materinya lah kayaknya, Pak. Materi apa? Materi yang ini. Soalnya hanya aja masuk Pak Aina. Ini tugas aja ini, saya bahas tugas yang sudah dikumpulkan aja. Nanti materinya masih belum jauh kok. Ya. Kemudian ada lagi K-mean clustering namanya. Itu juga ada. Sangat banyak ya, ini cuma contohnya yang dia contohkan ini cuma 5 dari hari. Maksudnya sangat banyak sekali. Kemudian ada lagi algoritma regresi ya. Regresi itu berbicara linear ya. Atau disebut dengan data numerik. Contohnya kalau misalnya angka kematian karena COVID misalkan ya, itu berarti datanya data regresi. Data regresi itu ini berkaitan lagi dengan matematika ya. Kalau matematikanya mungkin agak kurang suka, sekarang mulai dibangkitkan rasa sukanya. Karena algoritma AI itu semuanya pakai rumus matematika. Nah, makanya ada istilah-istilah regresi itu kan istilah-istilah matematika ya. Nah, ada lagi regresi linear, ada lagi lasso regresi, ada logistik regresi, macam-macam. Ada juga yang lain. Kemudian udah habis ya, cukup itu aja yang saya sampaikan. Jadi ini secara garis besar aja, artinya AI itu sangat luas dan silakan nanti mencari secara mandiri untuk sebagai tambahan wawasan, karena nggak mungkin saya sampaikan semua, karena mata kuliah AI ini mata kuliah yang sangat umum dan nggak mungkin diajarkan semuanya sesuai jam mata kuliah, apalagi kita cuma ketemu 2 minggu sekali ya, nggak sering. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ini saya baru bahas tugasnya aja. Ada yang mau tanya? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk algoritma yang naive Bayes itu contoh algoritmanya kayak apa, Pak? Misalkan gini nih, itu kan klasifikasi ya. Klasifikasi itu berarti kita mengklasifikasikan entah itu gambar bentuknya, entah itu teks. Yang penting hasil akhirnya adalah klasifikasi. Sebagai contoh misalnya apa ya? Dulu pernah saya kasih atau saya demonstrasikan penyakit kulit di Python. Sudah pernah lihat? Pernah, Pak, pernah. Ada yang belum? Belum pernah rasanya, Pak, yang di Python tuh. Belum pernah ya? Sama semalam. Belum. Soalnya nggak belajar Python. Nggak, maksudnya pernah saya demonstrasikan itu loh. Pernah nonton nggak? Nggak ada. Belum ada. Belum ada, Pak, belum ada. Oke. Di pertemuan pertama ada semalam. Ya, mungkin ada yang sebagian nggak masuk ya. Kalau gitu saya buka. Banyak, Pak.
Iya, kamu ingatnya cuma Fajar terus yang kamu ingat. Astagfirullah, ada Pak. Oke, sebentar ya, saya buka. Apa dulu ya? Ntar saya cari filenya dulu. Atau gini aja dah, saya lupa naruh filenya di mana nih. Saya ceritakan aja ya. Nanti kalau mau lebih jelasnya, silakan tonton di YouTube rekamannya. Sudah tahu kan channel saya buat menampilkan rekaman. Yang Geparion Academy itu Pak. Ya itu, nanti silakan simak di situ ya. Ada rekaman AI yang pertemuan pertama. Saya ceritakan aja lah ya, supaya cepat. Jadi, misalnya kita punya data berbagai macam penyakit kulit. Penyakit kulit ada apa aja itu? Ada Panu. cacat. Kulit. Panu. Ya. Terus apa lagi? Kurap. Kurap, Gatal. gatal-gatal, alergi mungkin ya. Cecer air. Ya, kurap gitu ya. Unat. Kurat bukan penyakit. Itu bekas luka. Ya, yang penyakit itu ya pasti ya panu, kurap, kadas, gitu ya. Nah, jadi kita punya data nih. Penyakit panu kan nggak cuma satu macam kan ya. Misalnya walaupun penyakitnya panu, tapi kan bisa bentuknya beda-beda tuh. Ada yang kecil bulatannya, ada yang besar, ada yang banyak. Nah, itu kita kumpulkan datanya. Itu kan berarti data gambar ya. Terus kita punya data gambar tentang penyakit kurap misalkan. Kita kumpulkan lagi tuh. Kita harus punya data berupa foto. Kita kumpulkan. Ada lagi misalnya kita punya 3 ya. Satu lagi apa tadi? Panu, kurap, kadas ya satunya ya. Nah, kita juga kumpulkan lagi gambar tadi banyak-banyak berbagai macam penyakit kadas. Nah, kita kumpulkan data gambarnya, berarti ada 3 macam ya klasifikasinya, panu, kadas, kurap. Terus kita bikin program AI-nya menggunakan algoritma naive Bayes untuk mengklasifikasikan jenis-jenis penyakit tadi itu. Kalau yang seperti ini berarti namanya panu. Kita ajari ke komputer. Kalau yang kayak gini namanya kadas. Kalau kayak gini namanya kurap. Ya, sama seperti kita ngajari anak-anak atau orang lain yang belum paham tentang sesuatu hal, itu ya sama. Namanya adalah proses training. Proses training itu dipelajari, kemudian setelah dia selesai belajar, kita tes nih, kita input gambar yang tidak ada yang belum pernah dia pelajari, tapi itu penyakit panu, tapi jenisnya gambarnya lain. Nah, dia bisa nggak memprediksi itu? Kalau dia bisa, dia akan ngomong ini adalah penyakit panu gitu, berdasarkan data yang sudah dia pelajari dan dia menganalisis input yang baru tadi itu. Itu namanya klasifikasi. Itu salah satu contoh algoritma untuk klasifikasi. Kalau regresi itu berarti berkaitan dengan numerik atau angka ya. Sebagai contoh, ada yang di sini yang bermain saham nggak? Ada? Ya ada Pak. Pajar Pak, Pajar. Ada Pak, ada. Pajar ya. Nah, itu kan datanya data numerik ya. Itu berarti termasuk algoritmanya regresi namanya. Misalnya data masa lalu itu dalam kurun waktu sekian ternyata naik sekian persen. Nah, itu bisa dianalisis menggunakan algoritma regresi, bisa diprediksi yang akan datang itu seperti apa. Itu pakai AI, algoritmanya regresi. Kayak gitu ya contohnya ya. Itu baru penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang sebagian kecil. Yang lain lagi sangat banyak lagi. Yang tanpa sadar kita menggunakan itu sebenarnya, tapi kita nggak sadar bahwa itu AI. Termasuk kita menggunakan filter di medsos atau filter di mana tuh? Di Instagram atau filter di TikTok, ya itu pakai AI semua. Cuma kita nggak sadar. Sebagai contoh lain juga ada AI untuk deteksi wajah ya, itu termasuk bidangnya computer vision. Kita training
misalkan kita bikin presensi, sistem presensi menggunakan AI. Misalnya di kelas Balangan TI 5 misalkan ya. Itu ada 25 orang misalkan. 25 orang ini kita training dulu datanya ke komputer. Jadi dia tahu, oh si A ini wajahnya seperti ini. Nah, suatu saat yang akan datang, kita tinggal minta mahasiswanya menghadapkan wajah ke kamera, maka komputer akan mendeteksi sendiri itu wajah siapa. Terus muncul di layar namanya, wajahnya si A misalkan, dianggap hadir masuk ke database gitu ya. Itu juga termasuk klasifikasi. Jadi untuk mengklasifikasikan sesuatu, outputnya adalah kategori atau label. Seperti itu ya. Bisa paham maksudnya? Paham, Pak? Oke, ada lagi? Saya berusaha ini ya, apa maksudnya ya? Berusaha untuk mengalirkan AI ini secara gampang dipahami, karena dosen saya dulu waktu mata kuliah AI itu nggak seperti ini cara jelaskannya, dia langsung aja gitu. Walaupun bingung mahasiswanya ya tetap dihajar terus gitu ya. Tapi saya karena pengalaman itu, saya nggak mau lah seperti itu. Buat apa mengajar sesuatu tapi ternyata nggak nyampe ilmunya. Jadi lebih baik saya agak-agak sedikit melambatkan ritme supaya yang penting paham dulu lah. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini ada berapa orang nih? Wah, ada 100 orang ya? Belum ada, Pak. Belum ada. Ini kok mati semua ini kameranya? Nah, gitu dong. Biar kelihatan wajahnya. Ada yang belum mandi, Pak, makanya Pak. Kada Nggak. membuka video. Nggak keciuman juga, baunya nggak apa-apa. Walaupun nggak mandi. Kecuali kalau Google Meet-nya bisa 5 dimensi itu ya, bisa mencium bau ya nggak. Yang ya baru ketakut juga nggak apa-apa. Tapi dulu pernah ada loh, waktu meeting dia masih di dalam kelambu, belum keluar kelambu. Pagi-pagi baru bangun. Waduh, ini ya luar biasa. Masih di atas ranjang. Oke, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya teruskan ya. Oh ya, di sini ada yang sudah pernah belajar Python? Atau ada yang mungkin belum? Tolong yang belum pernah tahu apa itu Python, makhluk apa, tolong angkat tangan. Belum, Pak, belum puas. Belum ya? Belum pernah belajar. Belum pernah kenal Python ya? Oke. Dia Pythonnya nggak mau kenalan kok. Kenapa? Curhat terus Ika. Iya, Ika ini curhat terus ini. Enggak, Pak. Nah, itu juga bisa loh kamu bikin, misalnya identifikasi emosi wajah manusia. Kalau selama ini kan manusia itu, contohnya gini ya, kalau Fajar itu sedang marah, Bapak tahu nggak dari ekspresinya? Misalkan. Enggak tahu, Pak. Tahu nggak? Kelihatan. Nggak, misalkan face to face kayak gini loh. Oke. Kita bisa tahu orang tuh marah dari apanya? Ekspresinya kan. Mimik aja. Oke, kita bisa tahu orang lain itu sedang sedih dari mana? Ekspresi juga kan? Iya, Pak. Kita bisa tahu orang itu jatuh cinta. Tahu dari mana? Bisa nggak kita tahu? Dari perasaan. Belum tentu. Enggak laku. Belum Mungkin tentu, Pak. mungkin pipinya merah misalkan ya, tapi nggak semuanya sih ya. Paling ekspresi makro ya. Kan ekspresi ada dua macam tuh, ekspresi makro dengan ekspresi mikro. Ekspresi makro tuh bisa kamu buat AI. Bisa kamu klasifikasikan, oh kalau kayak gini wajahnya berarti sedang senang, sedang bahagia. Senyum gitu kan berarti bahagia.
Bahkan bisa juga kok kita klasifikasikan dia sebenarnya senyum, tapi senyumnya senyum sinis gitu loh. Ada nggak yang seperti itu? Berarti senyum bukan berarti bahagia ya. Nah, coba kita tes deh. Coba Ika senyum tapi senyum sinis, coba gimana? Jangan ulang, Pak. Terlalu singkat. Nah, terus gini, senyum itu kan ada macam-macam ya. Ada senyum bahagia, ada senyum sinis, ada senyum malu. Betul nggak? Iya sih, ada. Ya, nah itu bisa kamu bikin AI-nya, kamu klasifikasikan. Oh, kalau senyum kayak gini berarti senyumnya ada yang disembunyikan itu ya, mungkin malu-malu. Itu bisa. Artinya itu adalah algoritma klasifikasi. Jadi kamu bisa menentukan mana yang klasifikasi, mana yang regresi. Itu cuma contoh ya. Tapi sekali lagi, kalau misalnya mau bikin skripsi, jangan asal ngambil, oh ini bagus nih, jangan. Tapi harus ada urgensi, tahu urgensi ya. Jadi kamu meneliti sesuatu itu harus ada urgensinya untuk apa gitu lah. Nggak sekedar, oh ini bagus, aku suka, ambil, itu nggak seperti itu. Jadi ada sesuatu yang kalau kamu teliti dan kamu kembangkan itu berguna bagi masyarakat dan memajukan daerah kamu. Itu pada intinya ya. Jadi harus ada tujuannya, harus jelas latar belakang masalahnya. Makanya kan skripsi itu kan ada apa? Latar belakang masalah, ya kan? Ada tujuan penelitian, ya kan? Ada apa lagi? Ada rumusan masalah, ya kan? Nah itu juga harus kamu secara detail kamu jelaskan di awal. Jadi orang yang membaca hasil riset kamu nanti bisa tahu, oh ternyata di daerah ini ada masalah ini loh yang memang harus segera diselesaikan dan dikembangkan untuk kemaslahatan masyarakat. Itu misalkan ya. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya kenalkan dulu si ular cantik ya, namanya Python. Ada yang suka ular? Iya, Pak. Oh ya, ya. Wajar. Oke. Oke, saya tanya ya, masih kan nggak? Saya dulu pernah jelaskan kenapa kok istilah-istilah di komputer itu seringnya pakai nama-nama binatang atau nama-nama alam. Ada yang ingat nggak kenapa tujuannya? Karena yang membuat itu banyak orangnya, Pak. Jadi kalau cuman satu nama, takutnya kan nama yang lain tidak ikut gitu. Tapi kenapa harus nama binatang? Nggak tahu deh. Karena ya gimana? Ada ingat? Karena dia peliharaan binatang kali, Pak. Bukan. Karena Berkelompok, Pak. berkelompok. Kalau ular apakah selalu berkelompok? Bisa menyesuaikan lingkungan di tempat aplikasinya itu di program kayak itu, Kak, Pak. Ya, salah satunya itu. Jadi alam itu mau binatang mau tumbuh-tumbuhan itu kan mereka bertahan hidup dengan insting ya. Artinya manusia itu perlu belajar banyak kepada alam. Makanya ada istilah bergurulah kepada alam. Ya gitu ya. Nah, kalau misalnya contoh gini. Kalau setiap ada bencana misalkan gunung meletus, itu yang lebih tahu duluan siapa? BMKG. Hewan. Hewan, Pak. Hewan. Hewan. Alam. Tuhan Pak yang lebih Cuaca. tahu. Alam Kan, Pak. cuaca. Tuhan Pak yang lebih tahu. Iya. Hewan. BMKG kan perlu alat lagi kan. Kalau nggak ada alatnya, tahu nggak mereka? Nggak tahu, Pak. Tapi kalau binatang perlu alat nggak? Enggak. Nggak perlu. Insting. Mereka pakai insting. Nah, keunggulan itulah yang dipakai oleh manusia, dimanfaatkan untuk diadopsi ke dalam teknologi. Makanya banyak yang mengambil nama-nama binatang.
kelebihan Python itu kan dia bisa dibandingkan mungkin dengan binatang lain atau ular lain, mungkin dia cara memangsa buruannya itu beda ya dengan cara dililit. Setahu saya yang bisa melilit cuma Python ya. Yang lainnya ada nggak ular yang melilit selain Python? Anaconda. Ya, anaconda. Makanya kan diciptakan lagi teknologi untuk memfasilitasi AI untuk menjembatani Python dengan anaconda tadi itu yang sudah mungkin kalian install di komputer masing-masing. Oke, itu ya. Jadi saya tunjukkan di sini. Ini mungkin ada yang belum tahu Python seperti apa. Sebentar ya, saya share screen full aja dulu. Python. Ini cara bacanya Python ya, bukan Python. Jadi Python itu bahasa pemrograman yang sering dipakai untuk bidang AI. Makanya kenapa kok AI itu kebanyakan yang dipakai adalah Python, karena Python itu terdiri dari banyak library yang memang pengembangnya banyak. Misalkan nanti akan saya kasih contohnya ya, kenapa kok Python itu sangat handal dalam memproduksi aplikasi-aplikasi AI. Ada yang lain namanya R, pemrograman R. Pemrograman R itu mirip dengan Python ya untuk apa? AI. Tapi yang sering itu adalah Python. Jangan heran kalau ada AI tapi pakainya R. Nah, jadi Python itu dia kan mesin ya, mesin pemrograman. Mesin pemrograman ini tidak ada interface-nya. Ya, tidak ada interface-nya. Jadi kita perlu interface. Interface itu disebut dengan istilah ya, IDE ya. Interface Development Environment. IDE. Nah, Python itu punya interface tapi biasa aja, artinya kurang menarik lah ya. Makanya ada perusahaan lain, entah yang profitable atau yang non profit, itu yang mengembangkan interface-nya atau idenya. Salah satunya adalah yang pernah kita pakai di semester 1 yang saya ngajar algoritma namanya PyCharm. Itu ide dari Python. Yang lainnya bisa pakai Spider. Bisa juga pakai Spider. Tapi kalau untuk yang install Anaconda itu sudah ada Spider-nya di dalam situ. Nah, minggu lalu saya minta kalian install Anaconda. Itu tujuannya adalah untuk menjembatani antara Python dengan script AI. Jadi kita pakai Anaconda. Anaconda nanti yang kita pakai itu adalah namanya Jupyter Netbook. Masih bersama saya? Masih, Pak. Ini nggak ada Masih, orangnya Pak. nih. Oke. Selalu bersama Bisa, Pak. Bapak. Oke, saya pikir sudah ada di mana gitu. Atau saya matikan? Hah? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Perbedaan Python dengan Anaconda apa, Pak, yang paling mencolok? Python bahasa program, Anaconda hanya environment aja. Oh, ini Pak, kira saya tadi sama bahasa Bukan. pemrograman.
Anaconda bukan pemrograman tapi hanya environment atau lingkungan untuk memfasilitasi yang kita butuhkan, library apa aja, dan jadi lebih memudahkan. Perbandingannya gini, pernah install SAM nggak? SAM, XAMPP. Pernah. Pak. Pernah. SAM itu isinya apa aja isinya? Apache kan, PHP, MySQL. Ya, Kalau kalian nggak pakai SAM, maka kalian harus install satu persatu. Apache install dulu, setting manual. Habis itu PHP install lagi, setting manual. MySQL juga sama, install dulu, setting manual. Belum lagi kalau nanti mau pakai PHP admin, install lagi PHP admin, setting manual lagi. Kan ribet ya. Nah, makanya perlu pakai SAM. Nah, Anaconda ini sama seperti ibaratnya SAM-nya lah itu. Bisa paham? Paham. Oke, Apipah? Bisa minta tolong diulang, Pak? Yang mana yang diulang? Yang tadi, Pak. Soalnya tadi lagi baca di buku tadi. Oh iya. Anaconda itu ibaratnya SAM-nya Python. Jadi Anaconda itu isinya ada Python, ada Spider juga, terus ada library yang lain yang kita butuhkan nanti untuk membuat AI. Jadi kita nggak lagi perlu satu persatu install Python dulu, install Spider lagi, nanti install lagi library secara manual, nggak perlu lagi. Kita sudah sekali dulu Anaconda sudah download semuanya. Jadi kita tinggal pakai gitu. Paham? Paham, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi yang lain yang mau tanya? Pak. Ya. Berarti harus mendownload Anaconda nih lah, Pak. Kalau komputernya sekiranya tahan, sanggup, silakan Anaconda download. Tapi kalau kurang sanggup, mungkin masih pakai netbook, bisa pakai Miniconda. Miniconda. Ya, Miniconda itu ini, yang ini. Ini ya. Jadi Anacondanya masih bayi, masih anak-anak, makanya disebut Miniconda. Jadi isinya nggak sebanyak Anaconda sih ya, tapi cukuplah kalau mau cuma belajar AI pakai Miniconda masih lumayan, nggak apa-apa. Ya sambil mengasuh anak semangat ya sambil belajar. Tinggi, Pak. Iya. Ya, Ilmi ada Ilmi? Ada yang mau tanya? ada Pak. Tanya apa? Alhamdulillah sejauh ini belum ada Pak. Oh, belum ada. Paham ya? Oke. Ya. Yang lain ada yang belum paham? Pak, bertanya lagi. Oke, boleh. Pakai Google Colab Jarp yang semalam tuh bisa jual, Pak? Bisa. Nah, itu jadi gitu ya. Jadi yang saya tunggu-tunggu nih pertanyaan dari tadi nih, gak ada yang nanya. Jadi kalau Anaconda komputernya nggak tahan, Miniconda juga nggak tahan juga. Nah, solusinya apa? Solusinya bisa pakai Google Colab. Google Colab itu cuma syaratnya harus online terus ya. Karena kalau putus sudah selesai itu nggak bisa lagi dipakai. Karena kita menggunakan servernya Google. Tapi sangat membantu kok. Yang penting bisa buka browser minimal Chrome, bisa pakai Google Colab. Saya contohkan ya. Halamannya sudah tahu kan ya? Udah tahu ya? colab.research.google.com. Silakan diketik kalau mau coba langsung dari HP, bahkan bisa aja dari HP. Nggak perlu pakai komputer. Nah, ini solusi bagi yang nggak punya komputer, bisa pakai HP.
Oke, jadi collab.research.google.com. Untuk pertama kali yang mau pakai itu bisa klik ini ya, new netbook, klik new netbook. Terus maka akan muncul seperti ini. Kalau ini istilah ya, istilahnya kalau kita satu kali bikin project AI untuk membuat apa saja itu menggunakan mau Anaconda, mau collab, itu istilahnya adalah netbook. Netbook ya. Jadi netbook itu adalah file dokumen untuk pemrograman AI yang kita mau bangun. Namanya netbook. Makanya Anaconda itu isinya adalah Jupyter Notebook namanya. Jadi ini saya contohkan. Saya klik start. Saya sudah install Anaconda, jadi saya tinggal pakai. Ketik aja namanya Jupyter. Jupyter Notebook. Tinggal dibuka. Ya, Jupyter Notebook. Ini tampilannya di command prompt, tunggu sebentar. Ini kalau mau pakai Jupyter Notebook ya. Jupyter Notebook ini sama persis dengan Google Colab. Cuma bedanya kalau Google Colab itu online, itu miliknya Google. Kalau Jupyter Notebook itu punyanya Anaconda. Tapi yang bikin bukan Anaconda ya. Ini cuma paket yang ada di dalam Anaconda. Yang bikinnya beda lagi nih, bukan Anaconda. Sama kayak SAM ya, yang bikin PHP kan bukan SAM. SAM cuma mengkompil aja. Oke, kalau misalnya sudah selesai kayak gini, terus kita mau akses ke browser, tapi ternyata browsernya nggak bisa dibuka, kita bisa pakai cara manual, caranya gini ya. Nah, ini di blok, ini di blok, sorry, ini aja lah, localhost saja. Ini di blok. Di sini ada token ini jangan sampai ketinggalan karena ini penting untuk supaya diverifikasi oleh Jupyter-nya. Kita blok, kita tekan enter, terus kita paste di browser, klik kanan paste ya. Ini tampilan Google Colab, ini tampilan Jupyter. Tapi ini masih belum kita bikin notebook baru. Kalau mau bikin notebook baru, caranya tinggal di new, terus pilih Python 3. Yang terbaru kan versi 3 ya. Sekarang ini kayaknya sudah mau versi 4 kalau nggak salah, Python. Kalau sudah dibuka, maka dia akan muncul seperti ini. Mirip nggak dengan Google Colab tampilannya? Mirip nggak? Mirip ya? Mirip, Pak. Ya, cuma ini bedanya offline, nggak perlu connect ke internet. Kalau ini harus connect ke internet. Tapi juga terkadang kalau kita membutuhkan library yang nggak ada di Jupyter, belum terinstall, kita bisa menginstalnya juga harus online ya. Kita bisa menginstal dulu di sini. Kita ambil library dari internet, kita masukkan ke sini. Itu juga sama, harus online juga. Tapi online cuma waktu download aja. Setelah selesai download, kita nggak perlu lagi internet. Jadi kalau yang internetnya pas-pasan bisa pakai ini. Kalau internetnya yang unlimited kayak Aviva, bisa pakai yang Google Colab. Itu ada pertanyaan? Untuk ekstensinya IPYNB ya. Ini IPYNB. Kepanjangannya itu Python Netbook kepanjangannya. Kalau ini juga sama nih. Ini juga IPYNB tapi nggak kelihatan. Kalau Word kan docx, kalau Excel apa? XLX.
ya XLSX ya. Kalau notebook IPYNB. Nanti kalau misalnya saya kasih tugas, kemudian kalian mau mengumpul, yang dikumpulkan adalah yang IPYNB-nya, file yang ini yang dikumpulkan ke saya ya, file project untuk Python netbook. Nah, sekarang kita ganti namanya dulu, kita rename. Caranya tinggal diklik sekali di sini, kita ganti namanya, misalnya Hello World gitu ya. Jangan pakai spasi, Hello World. Kita bandingkan antara dua, ini juga sama. Kita kasih nama Hello World juga. Oke. Nah, cara menjalankan ini yang sudah pernah belajar Python pakai PyCharm dengan saya semester 1 semalam di matkul algoritma itu sama persis caranya. Bisa tunjukkan pakai Python menggunakan PyCharm ya. Bisa jelas nggak, kelihatan nggak skripnya? Jelas, Pak. Oke. Ini saya jalankan ya. Saya jalankan di sini. Klik kanan, pilih run. Ini judulnya tanggal bilangan. Dia minta input masukkan sebuah karakter, saya masukkan N gitu ya, N. Katakan enter. Dia minta lagi ulang berapa kali, saya minta ulang 5 kali. Enter. Dia akan mencetak huruf N sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sampai ke 5 stop. Itu menggunakan script Python ya, seperti ini. Nah, ini kalau mau dijalankan di netbook, baik di Jupyter ataupun di Google Colab, itu bisa kita paste aja ya. Kayak gini, kita paste, copy. Masuk ke sini. Nah, kita coba dulu di Google Colab ya. Kalau nggak ada pastenya, tinggal di Ctrl V aja. Nah, menjalankannya ini namanya menjalankan per blok. Beda dengan PyCharm. PyCharm kan khusus untuk script umum ya, bukan untuk interface yang AI. Kalau PyCharm itu umum, ide umum. Tapi idenya khusus AI untuk membangun sebuah aplikasi AI itu kalau pakai Colab atau pakai Jupyter itu dipecah-pecah seperti ini di blok-blok. Ini saya contohkan tanpa dipecah ya. Satu blok, 1 kali run. Caranya tinggal diklik yang ini, run cell. Tunggu sebentar, server Google-nya sedang menyiapkan. Sama hasilnya ya. Tanggal bilangan, masukkan sebuah karakter, saya masukkan misalnya N kayak tadi. Tekan enter, masukkan berapa kali, masukkan 5. Enter, maka hasilnya sama ya, N-nya dicetak 5 kali. Ini kalau pakai Colab. Kalau pakai Jupyter sama aja, kita paste. Terus serannya di atas sini ya, tapi ya. Dan di sini, run. Sama hasilnya, masukkan sebuah karakter, saya masukkan N. Berapa kali? 5 kali. Enter. Sama hasilnya, persis. Cuma beda tool yang dipakai. Mudah ya? Mudah apa sulit? Atau sangat mudah? Loh, nggak ada suaranya. Jangan-jangan sudah di pasar nih. Melihatnya mudah, Pak. Sedikit mudah, Pak. Mudah. Iya. Pasti kan Mudah. Mudah banget kan ya? Iya, mudah banget ya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Ini sudah 1 jam kuliah lagi ya, kita jam 1. Silakan ada yang mau tanya. Izin bertanya, Pak. Oke, ladies first dah, nggak apa-apa. Izin bertanya, Pak. Ya boleh.
Untuk yang Jupiter tadi itu formatnya IPYNB juga kah, Pak? Sama dengan collab. Tapi dia lokasi penyimpanannya mungkin nggak kalian sangka ya. Nanti akan bingung lokasinya kan nggak ada nih lokasinya. Sudah tahu nggak di mana lokasi nyimpannya dia? Belum tahu. Jadi gimana, Pak? Itu ada di sini. Sebentar. Saya buka dulu. Bentar ya. Oh nggak bisa lagi kalau sudah gini. Saya coba manual aja ya di Explorer aja. Ini ya saya buka di Explorer. Bisa kelihatan nggak ini? Bisa, Pak. Di C kemudian users, terus nama user kalian apa di Windows, buka. Kalau saya kan Bambang ya, saya buka Bambang. Nah di sini ada, nah ini Hello World di sini. Disitulah dia nyimpan. C user, nama user kalian, kemudian langsung itu file IPYNB-nya. Kalau mau bikin folder lagi, bisa nanti masukkan aja ke sini, ke folder yang misalnya saya bikin folder di sini ada ML itu mesin learning ya, bukan Mobile Legend loh ya. Nah itu nanti bisa di sini dimasukkan. Jadi kalian nanti bekerjanya di folder ini saja, gitu ya. Jelas kira-kira? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Tadi Malik mau tanya? Enggak bang, enggak. Oh enggak jadi. Silakan kalau ada yang mau tanya. Masa dari 100 orang cuma beberapa yang nanya sih, yang lainnya gak ada suaranya nih. Ini Sari ada nggak di sini nih, Sari? Ada, Pak. Nggak ada nih. Nggak ada orangnya. Ya kan, nggak ada kan? Nggak ada huruf S di sini. Yang ada cuma Sinta, Siti, Suciati. Ya, benar ya? Halo, Bapak. Ya, Pak. Loh, mana Sari tadi? Ada. Loh, kamu ngapain nebeng ke Apipah? Saya baru datang. Oh ya udah. Oke, ada yang tanyakan? Izin bertanya Pak. Ya boleh. Berarti itu cara pengetikannya sama aja Pak sama yang di PyCharm ya? Sama Ya, persis. sama persis ya? Sama persis. Ada lagi? Kerja yang beda berarti lah. Gak ada, cuma bedanya nanti saat import library agak beda. Anjir, makasih Pak. Ya, kalau secara umum Pak, sama. misi. Ya. Itu Peti katanya nggak bisa masuk. Fatty. Nggak bisa masuknya kenapa? Nggak tahu katanya nggak apa? Kada di ACC. Nggak ada sih. Kada Pak, Pak, amunnya masuk lewat amunnya masuk. Kalau Pak tadi kan ulun cek juga. Itu tuh karena sudah melebihi batas kalau Pak 100 orang jadi nggak bisa masuk lagi. Oh iya betul ya. Iya, Karena dari mungkin satu juga. betul maksimal 100 orang ya. Jadi Iya, langsung Pak. ditolak. Oh iya betul. Iya sih. Berarti memang dibatasi ya, meet-nya harus maksimal 100. Karena ini memang kelas extraordinary ya. Ini kelas luar biasa, Bapak pertama kali ngajar isinya 100. Sebelumnya nggak pernah kayak gini. Ini karena gabungan berapa kelas ini ya? Ya berarti nanti ini mungkin yang kurang beruntung nggak bisa masuk, nanti bisa nyimak di YouTube ya rekamannya. Oke. Saya belum bisa beli channel room premium Zoom ya, karena saya coba-coba lihat tuh mahal banget kalau bayarnya per bulan. Ada yang versi murah sih,
yang berapa puluh ribu gitu. Tapi cuma sehari aja. Kalau sebulan kan ya lumayan juga sih ya. Atau mungkin ada yang mau nyumbang akun premium Zoom yang bisa dipakai. Zoom juga sama ya, cuma 100 ya isinya ya, maksimal ya, kalau yang free. Iya, Pak. Ya. Dan itu pun cuma 40 menit kan ya. Kalau Meet ini lebih lama, lebih nggak dibatasi kalau Meet. Cuma ya tetap 100 sih. Untuk ke depan ini, kalau misalnya nanti Stikom punya server sendiri, saya bisa sih mengembangkan untuk bikin streaming sendiri gitu loh, supaya bisa dipakai untuk mahasiswa. Nanti mudah-mudahan doakan secepatnya. sudah ada sistemnya, tinggal diterapkan aja. Jadi kita nggak pakai server nyewa punya orang lain. Tapi harus kuat sih servernya ya. Servernya itu ya mungkin modalnya ya 100 jutaan lah. Oke, ada yang mau tanya lagi? Mumpung masih saya buka pertanyaan dan masih gratis. Minggu depan sudah bayar kalau mau tanya. Ini kalian yang masuk room nih beruntung loh. Ada yang mau pengen masuk gak bisa masuk karena sudah kelebihan kuota. Iya, Pak, jadi diwakilkan. Makanya dimanfaatkan, jangan disia-siakan. Oke, selanjutnya saya ini ya, demonstrasikan untuk penggunaan Colab atau Jupyter untuk basicnya ke AI nanti. Saya punya potongan skrip untuk mengetes kecepatan internet kita sekarang. Bentar ya, saya siapkan dulu. Ini saya hapus dulu ya, saya hapus. Ini saya pakainya coba yang collab dulu ya, yang collab aja supaya langsung live. Nanti saya kirimkan ini file IPNB-nya, file notebook-nya. Untuk pertama kita harus menginstal namanya library ya. Library-nya itu cara misalnya kita ketik seperti ini. Menggunakan perintah pip ya, pip pip, nah spasi install test strip CLI. Nah, jadi fungsi potongan kode itu untuk ini ya, satu blok kode di run. Kalau nggak ada error, lanjut blok berikutnya lagi atau sel berikutnya. Itu fungsi dari blok-blok program atau sel-sel program. Jadi nggak sekaligus. Kalau kita run sekaligus, nanti pasti kalau ada error itu susah mengatasi ya atau mengidentifikasi. Jadi kalau dipecah kayak gini nanti mudah. Misalkan sel pertama khusus untuk kita perintahnya menginstal speed test. Ini library ya, library untuk menginstal speed test. Kita run. Nanti dia akan proses menginstal seperti ini. Nah, ini menginstalnya ke servernya Google, bukan ke komputer kita. Kelebihannya kalau kita pakai Colab, kita meminjam server Google untuk kita pakai sementara. Nah, itu kelebihannya, kita nggak perlu pakai komputer sendiri. Walaupun kita pakai HP pun bisa, walaupun spek komputer kita jadul pun tetap bisa. Masalahnya karena kita cuma modal pinjem kan nggak selamanya tuh. Nanti selesai kita pakai, kita tutup Colab-nya, udah habis tuh, hilang semua yang kita sudah kerjakan tadi. Jadi kalau mau ya tinggal buka lagi notebooknya, kita run ulang lagi, gitu ya.
Kalau yang pakai komputer sendiri, pakai Anaconda, pakai Jupyter, karena kita punya sendiri di komputer kita, ya udah kita pakai sepos-posnya kita sendiri, sebebas-bebasnya, nggak akan hilang. Itu ya yang pertama. Kalau mau langsung dipraktekkan silahkan aja. Kemudian yang kedua, cara menambahkan sel berikutnya, tambahkan yang ini, plus code. Di bawah lagi, nah baru kita install scriptnya. Scriptnya kita import. Setelah kita install, kita import. Namanya import speed test. Sudah ada bantuannya ya. Jadi tinggal kita pilih yang muncul di situ apa. Kalau kita sudah menginstal ini, kita tinggal pakai, kita run. Sudah, kalau ada contreng, sudah berhasil walaupun nggak muncul output apa-apa. Kita lanjut ke kode berikutnya, kita tekan plus code. Kemudian kita ketik ini. SPD sama dengan speed test, titik speed test, huruf S besar, buka tutup, kita jalankan. Sudah contreng ya, tambahkan lagi. Itu caranya kalau mau menggunakan notebook untuk keperluan AI atau machine learning. Jadi tinggal ditambah-tambahkan saja. Yang berikutnya kita bikin inputnya. User option sama dengan INT, itu INT berarti integer, nanti yang kita input adalah angka ya. Inputnya nanti apa? Nanti akan muncul seperti ini. Kamu mau tes apa gitu ya. Nah, nanti bisa muncul. Terus di bawahnya kita ketik tuh blok programnya. Di bawah sini ya. Ini sudah saya rapikan tampilannya, jadi nanti tinggal kalian coba aja. Dalam defaultnya ini adalah bentuknya nanti outputnya berupa byte. Cuma ini sudah saya konversi ke megabyte ya, jadi lebih realistis. Untuk hasil download speednya berapa, upload speednya berapa, terus pingnya berapa. Kemudian lanjut ke berikutnya, kode berikutnya. Yang terakhir ya, ini. Yang berikutnya kita cetak hasilnya. Ini ya, jelas kita selesai. Kita tadi terakhir kan di baris ke sini. Yang sini ya, baris ketiga ini ya, yang kita run. Sekarang kita run yang belum kita run yang ini, yang bawahnya. Kita run dulu. Dia masih proses nih, masih muter-muter, masih proses. Dia lihat di sini. Kalau dia ujungnya di sini, berarti dia sedang menjalankan perintah ini. Nah, sekarang muncul ini ya. Sekarang muncul ini. Muncul apa ini? Menu. Kamu mau ngetes apa? Download speed, upload speed, atau ping gitu ya. Kita pilih yang misalkan mau ngetes download speednya, kita pilih 1, enter. Dia masih proses nih, jadi dia menjalankan di sini, menjalankan ini ya, menjalankan yang perintah pertama, if user option 1, kan tadi kan saya pilih 1, maka dia akan muncul nih, dia akan menjalankan perintah speed downloadnya itu berapa Mbps, maka muncul ini. Jadi speed iterate saya sekarang ini adalah 1,141 Mbps. Kalau mau lagi tinggal run lagi gitu ya. Terus saya pilih yang nomor 2, misalkan upload speed. Saya pilih 2, kan enter. Nanti akan muncul ini, dia akan menjalankan perintah ini, segitiga hijau. Selesai kan? Berarti kecepatan upload internet saya sekarang ini adalah 463 Mbps. Coba sekali lagi ya, kita pilih ya yang ping, yang nomor 3. Saya masukkan nomor 3, enter. Kecepatan pingnya adalah 29, lumayan lambat ya, 29. Itu kalau mau pakai menu. If
if, kalau di Python bukan else if tapi elif ya. Itu sama aja kepanjangannya else if. Nah, ini kalau yang pilih menu satu-satu. Tapi kalau misalnya mau semuanya, saya tinggal jalankan yang di bawah sini. Saya jalankan ya. Saya masih proses menjalankan ini. Nah, dia akan muncul semua nih. Download speed-nya berapa, upload speed-nya berapa, ping-nya berapa. Itulah kelebihan Python. Dia punya library yang lengkap dan sangat lengkap untuk kita pakai untuk berbagai macam kasus yang kita butuhkan. Dalam kasus ini kita manfaatkan Python di Colab atau di notebook untuk mengetes kecepatan internet sendiri ya, nggak perlu kita buka speedtest.net atau cbn.speedtest, nggak usah. Tapi kita bikin sendiri scriptnya, tinggal ambil library-nya, selesai. Bahkan ini bisa dimanfaatkan untuk kita share ke publik scriptnya ini. Kita ubah ke interface-nya di interface website. Jadi orang bisa pakai yang script kita ini gitu. Sama seperti speedtest.net gitu, sama. Sebenarnya speedtest.net itu juga dalamnya seperti ini juga sih, tapi dia ditambah-tambahi visualnya supaya lebih menarik gitu aja. Pada prinsipnya sama aja kayak gini isinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira apakah cukup membuat tertarik untuk belajar lebih jauh atau enggak? Belum, Pak. Belum apa? Tapi Pak, belum tertarik? Belum ada pertanyaan. Oh ya, kira-kira cukup menarik nggak untuk dipelajari lagi atau membosankan? Cukup menarik, Pak. Oke, kalau cukup menarik kan berarti untuk kedepannya lebih semangat belajar ini ya. Ini karena masih belum masuk ke AI, ini baru saya kenalkan aja dengan Colab dan notebook, cara menggunakannya seperti apa. Kalau dosen saya dulu nggak seperti ini cara ngajarnya, dia langsung pertemuan kedua langsung langsung ke machine learning. Saya juga agak keteteran dulu waktu awalnya, tapi lama-lama paham. Makanya saya berdasarkan pengalaman tadi, saya coba mentransfer ilmu tuh pelan-pelan, nggak langsung. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pengen izin bertanya, Pak. Untuk perbedaan antara Python sama Google Colab itu di scriptnya apa, Pak? Python dengan Colab ya. Maksudnya perbedaan di hal apa? Di pembuatannya. Kalau secara umum sama saja, tapi ada beberapa hal spesifik yang nggak bisa dikerjakan di notebook. Yang di notebook Jupyter ya, maksud saya. Contohnya terakhir itu, saya dan teman-teman itu coba mempraktekkan big data, pemrosesan big data, menggunakan library namanya Hadoop. Itu nggak bisa diinstal di Jupyter, harus pakai Colab. Jadi memang ada beberapa kasus yang nggak bisa dibuka atau dikerjakan oleh Jupyter, harus pakai Colab. Tapi juga ada beberapa yang nggak bisa dikerjakan di Colab, bisa dikerjakan di Jupyter gitu loh. Jadi tergantung kasusnya sih. Tapi kalau masih umum-umum ya sama aja, dua-duanya bisa dipakai. Begitu ya. Ada lagi? Untuk tingkat kemudahan pembuatannya antara dua itu yang mana, Pak? Sama saja sih. Karena tingkat mudah atau sulitnya bukan terletak pada toolsnya, tapi terletak pada orangnya. Kalau orangnya sudah pengalaman, sudah biasa, ya sama aja. Cuma bedanya satu offline, satunya online gitu aja sih bedanya. Itu, ada lagi? Oh, Pak. Oke. Yang lainnya nggak ada yang mau tanya? Mumpung gratis loh. Wah, nggak ada suaranya. Jangan-jangan sudah kabur ini orangnya. Di Lukas.
Wah, culas kali ini nggak ada yang nyalakan kamera. Saya juga matikan dulu kalau gitu kamera saya. Nah, Oke, gitu dong. paket Pak. Oh iya, yang merasa paketnya unlimited dinyalakan nggak apa-apa. Itu IK itu unlimited itu paketnya ketahuan itu. Oke, ada yang mau tanya? Nggak ada lagi. Izin bertanya, Pak. Oke, boleh, boleh. Kalau skrip tadi dijalankan di Jupiter itu berarti harus connect internet juga, Pak, laptopnya ya, Pak? Nggak harus. Yang penting sudah terinstall dengan baik, walaupun nggak ada internet bisa dijalankan. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Kecuali kalau mau install library tambahan kayak tadi itu, yang ini ya. Nah, ini kalau dijalankan di Jupiter ya harus connect ke internet, karena dia yang downloadnya dari internet downloadnya. Tapi setelah dia download satu kali selesai, udah selesai, nggak lagi nanti download lagi di berikutnya, tinggal pakai. Beda sama collab. Kalau session ini sudah expired, dia sudah menghapus semua yang kita install, ya udah kita ulang lagi dari awal. Kalau yang collab ya. Tapi kalau yang ini sekali kita install sudah terinstall di komputer kita sendiri. Nggak perlu diinstal ulang library-nya. Kalian sudah paham kan maksud saya dengan library ya? Paham ya? Paham Pak, paham. Oke, jadi library itu modul lah, semacam modul tambahan untuk kita pakai langsung tanpa kita harus mengolah dari awal. Sebagai contoh, kalau kita mau bikin, di sini ada yang alumni ini nggak, alumni elektronika SMK-nya. Ada yang sudah tahu ini nggak, Arduino atau semacamnya, microcontroller? Ada ya. Nah, misalkan kita mau bikin project rangkaian lampu berjalan gitu ya. Itu kan kalau bikin dari awal kan ribet, susah kan ya. Harus mencari IC dan bikin rangkaiannya yang pas. Tapi kalau kita pakai yang sudah jadi modulnya ada, ya udah kita tinggal pakai. Sama kayak gitulah ibaratnya library itu. Oke, ada apa lagi pertanyaan? Pak. Ya, gimana? Nanti Python ya, ada harus di-compile nggak Pak pas runningnya Pak? Untuk yang mana? Yang Python. Yang Python. Hanya belajar Python Pak, jadi masih kurang familiar. Oh, Pythonnya pakai apa idenya? Belum pakai Jupyter, Anaconda. Oh iya. Kalau pakai Jupyter atau Colab ya sama aja sih sebenarnya. Itu cuma interface aja, menjembatani mesin Python-nya. Mengcompile itu sebenarnya di belakang layar saja, kita nggak tahu. Kita cuma tahunya sudah output gitu aja sih. Beda dengan ini ya, apa namanya, Visual Basic. Visual Basic itu kalau kita start, dia kan mengcompile dulu, dijadikan executable file dulu ya, baru bisa jalan. Kalau Python nih enggak, dia jalannya di memori. Jadi dikompil sih ya, dikompil untuk menginterpretasi skripnya, tapi enggak jadi file langsung exe itu enggak. Tapi kalau kita mau menjadikan exe, Python kita jadikan exe ya, supaya bisa dijalankan di Windows ya harus kita pakai trik lagi ya. Kita buat ke exe-nya ada lagi khusus library-nya khusus. Harus kita secara manual mengkonfigurasi. Nggak otomatis gitu loh. Beda sama Visual Basic. Gitu ya. Ada lagi? Nggak ada? Afifah kayaknya sedang bahagia sekarang. Kenapa Pak? Kayak sedang bahagia sekarang. Ketawa terus dari tadi. Amin. Habis jadian ya. Sudah lewat Pak. Oh sudah lewat. Oh berarti anniversary berarti. Ada Pak, ada. Bagi biasa aja Pak. Oh iya.
Ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya cukupkan. Kalau nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Nanti silakan diinstal dulu. Mau Anaconda boleh, Miniconda boleh. Kalau nggak sanggup ya nggak apa-apa pakai yang ini. Yang apa? Collab ya. Mau script ini nggak? Kalau mau saya kasih, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nggak saya paksa. Mau Pak, Mau Pak. Mau Pak. Kirim Boleh lah. Pak. mau Pak. Kirim di Oke. komen, Pak. Kirim di komen. Ya sudah, saya download aja lah kalau gitu ya. Kalau itu sini saya ganti ya, bukan Hello World ya. Ini speed test saja, saya ganti namanya. Saya save dulu. Kemudian di download. Nah, download IPNB. Ada dua ya, bisa netbook atau bisa langsung ke Python. Kalau PY berarti jalankannya di PyCharm atau di Spider. Kalau yang IPYNB jalankannya di notebook. Beda kan ya? Beda hasil. Oh ya, saya lupa satu hal. Sorry, saya tambahkan dulu ya. Di sini nih bisa memberi komentar. Jadi jangan bingung kalau nanti ada tulisan-tulisan. Itu maksudnya untuk sebagai petunjuk. Saya tadi belum sempat ini ya, memberitahu ya. Bisa ditaruh di teks ini ya, teks. Kalau kita mau naruh di atasnya, di sini ada tombol untuk move cell up. Tinggal diklik aja, naikkan ke atas. Double klik untuk edit. Misalkan saya taruh gini. Speed test version 1.0 misalnya. Hmm. 2021. Itu ya, saya kasih seperti ini. Ini bisa apa namanya? Dibuat komentarnya disembunyikan seperti ini atau ditampilkan seperti ini. Nah, ada dua, ada satu. Kalau yang satu berarti besar ukurannya. Kalau yang dua berarti kecil. Saya kasih contoh. Nah, gini ya. Ini kecil. Masih besar ya. Bentar. Nah, ini 3 berarti ya. Harus pakai 3. 3 hashtag lebih kecil. Kalau yang tanpa hashtag berarti paling kecil gitu ya. Jadi bisa dibuat seperti itu. Nah, kalau kita klik di sel lain, dia seperti ini hasilnya. Jadi ini untuk judul atau komentar. Nah, kalau untuk yang lain bisa kita kasih lagi di sini, kita plus teks, kita kasih judul misalkan, kita kasih petunjuk ya. Ini langsung aja deh, untuk mengimpor library speed test. Nah, gitu aja. Jadi dia bentuknya teks biasa tapi nggak di run. Makanya nggak ada tombol run-nya kan di sini ya. Karena cuma komentar. Kayak gitu ya. Nah, sekarang yang berikutnya. Oh, sorry, ini salah ya, harusnya di sini harusnya. Di atas sini. Ada lagi di atas sini. Bentar, saya tambahkan. Nah, untuk menginstal library speed test. Bila menginstal library speed test berarti ini perintahnya. Untuk mengimpor library berarti ini perintahnya, gitu maksudnya ya. Paham ya? Terus saya beri komentar lagi di bawah. Jadi biasakan bikin
notebook itu harus ada komentarnya, jangan langsung main ketik-ketik gitu ya. Jadi harus ada petunjuknya. Kalau kayak gini kan orang yang baca itu paham, oh ini untuk ini fungsinya gitu ya. Oh kalau yang kayak gini untuk yang seperti ini. Jadi orang paham. Ini saya kasih komentar atau petunjuk misalnya mendefinisikan menginisiasi aja, menginisiasi modul speed test. Terus yang ini adalah untuk menampilkan, saya akan tambahkan lagi, menampilkan menu. Menampilkan menu pilihan. Dan enter boleh ya. Dan memproses pilihan tersebut. Oke, sekarang yang terakhir nih, saya kasih text9. Untuk menampilkan semua hasil. Nah, itu contohnya kalau mau memberi komentar. Ya, ada judul yang disebut dengan heading, ada heading di bawahnya dan yang biasa. Kemudian sekarang gini ya, kalau menjalankan satu persatu kan satu sel jalan kan ribet ya. Kalau kita mau langsung brek semuanya, itu bisa di menu sini ya, di runtime run all. Run all ini jalankan per sel dari sel pertama sampai sel terakhir jalan. Nanti kalau ada error, nanti dia akan errornya di sel yang tersebut aja yang error, nggak semua error. Itulah gunanya harus pakai sel. Nih yang saya jalankan ini sudah jalan. Kalau sudah pernah diinstal akan muncul seperti ini. Requirement already satisfied. Berarti sudah pernah diinstal. Ini sudah diimpor. Nah sekarang saatnya di sini nih. Yang muter-muter ini adalah yang aktif. Kenapa dia aktif? Nggak lanjut ke sel berikutnya karena dia menunggu inputan dari kita. Kita misalnya mau pilih yang nomor 3 ya. Kita mau tes kecepatan pingnya berapa. Nah, oh ini 0 nih. Berarti cepat banget pas itu. Nah, terus dia lanjut ke sel terakhir. Sel terakhir ditampilkan hasilnya. Selesai dia, contreng, habis selesai. Jadi tugas dia selesai. Muncul ini hasil terakhirnya, download speednya, upload speednya, dan pingnya berapa. Ada yang ditanyakan nggak kira-kira sebelum saya tutup? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu akan saya share ininya. Saya download di PNB-nya. Di Meet ini bisa ngirim file nggak ya? Nggak bisa ya ngirim file ya? Kira nanti saya kirimkan di grup aja kalau gitu. Jadi mau atau enggak ini skripnya? Kalau nggak mau nggak jadi. Mau Pak. Mau Pak. Ya udah. Oke, saya nanti kirimkan di grup. Nanti ketua kelasnya yang ada di grup silahkan share ke teman-temannya. Ada pertanyaan sekali lagi sebelum saya akhiri? Oke, oh iya satu lagi ya. Saya ingatkan sekali lagi, nanti kita untuk OTS-nya adalah kerja kelompok, bikin project AI. Terus UAS-nya nanti tugasnya adalah tetap kelompok juga, bikin paper. Kan dulu pernah saya minta bikin kelompok ya, satu kelompok itu 3-4, maksimal 4, jangan lebih dari 4. Nanti bikin kelompok
untuk membuat paper. Papernya apa isinya? Adalah hasil penelitian atau riset dari UTS yang sudah kalian bikin proyeknya. Nah, minggu berikutnya akan saya kasih petunjuk dari cara mencari paper yang benar seperti apa, kemudian mekanisme bikin paper seperti apa, sampai mensubmit paper kemana yang bagus. Nanti akan saya kasih materinya minggu berikutnya. Ya, jadi sementara ini siap-siap. Yang dulu pernah mengirim daftar kelompok, nanti dipakai yang itu ya. Kalau seandainya nggak dapat kelompok, bagaimana Pak? Cuma 2 orang ya nggak masalah sih ya. Tapi jangan sendirian. Kalau sendirian itu biasanya jurnal publikasi yang kalian submit nggak ada yang nggak mau nerima. Harus minimal 2 orang. Jadi minimal 2, maksimal 4. Saya sarankan paling nggak 3 ya, supaya ada banyak yang kerja. Kalau cuma 2 kan terlalu sibuk kerjanya. Tapi jangan lebih dari 4 ya. Kalau lebih dari 4 tuh biasanya yang lainnya cuma teman gosip aja biasanya. Jadi cuma jadi penggembira ya. Jadi saya minta maksimal 4. Yang belum bikin kelompok secepatnya dibuat, tentukan dari hari ini. Gitu ya. 3 atau 4, minimal 2. Kalau memang nggak ada lagi yang mau sama kelompok yang 2 tadi, ya nggak apa-apa, 2 aja cukup. Yang penting mampu dan sanggup untuk bikin. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Nanti untuk proyeknya, kan tadi sudah saya kasih gambaran, ada naive bias, ada macam-macam metode algoritmanya, nanti bisa dari sekarang di-explore masalah itu. Nanti proyeknya pasti ya nggak jauh-jauh ke arah situ ya, pakai algoritma apa gitu, untuk memecahkan sebuah kasus. Baik, kalau nggak ada silakan nyalakan kamera semuanya. Madina sama Apipah sebelahan ya? Kenapa Pak? Madina sama Apipah sebelahan. Iya Pak. Pak mohon izin, suara Pian kurang jelas. Kurang jelas? Sekarang masih belum jelas? Sudah Halo? Pak. Oke. Oke, saya foto dulu. Silakan siapkan pose yang paling bungas. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Yang malu-malu ya, cuma separuh kelihatan. Ya udah apa-apa lah. Oke, kalau nggak ada saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti rekamannya saya upload di YouTube, kemungkinan sore nanti baru online ya. Yang belum tahu YouTube-nya nanti tanya ke grup supaya bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya. Pak. Ya, sama-sama.